Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BRI ya. Saham BRI ini kalau kita lihat di chart ini udah turun hampir 1000 poin teman-teman ya. Tertinggi di 4450 di tanggal 28 Mei ya. Sekarang sudah 3680. 4450. 770 poin ya turunnya. Terus dibagi 4450. Sudah turun 17% ya. Apakah dia akan lanjut ke 3400 ya, nanti kita lihat teman-teman ya. Karena ini support kuatnya ini 3600. Kalau 3600 tembus ya, dia bisa lari ke sini 3450. Nah, ini nanti kita cari ini ada apa nih BRI ini ya. Kalau kita lihat historinya, memang BRI itu di bulan-bulan ini itu koreksi biasanya. Ini lihat, ini dari Maret 2024 dia turun terus, April, Mei turun terus sampai Juni. Nah, Juni naik dia, Juni mulai naik. Bulan September, nanti September dia turun lagi sampai bulan apa ini, Januari. Terendah malah di bulan Februari, ini mendekati dividen ya, dia baru naik lagi, habis dividen turun lagi. Padahal newsnya bagus ya teman-teman. Saham BRI ini kita lihat. Ini berita-beritanya nih saham BRI. Ini apa ini? Laba bersih sebesar 3,6 triliun pada Mei 2025 atau turun 11% ya. Oh, labanya turun ya, makanya dia amblok ya. Alhasil labanya menjadi 18,6 triliun ya. Dari sebelumnya berapa ini? Lebih rendah dibandingkan ekspektasi konsensus yang memperkirakan laba bersih konsolidasi BRI turun 3%. Nah, ini ya teman, kalau labanya turun biasanya sahamnya turun ya. Kayak kemarin itu Sido itu juga turun labanya 20% atau berapa itu. Turunnya banyak banget sahamnya. Jadi ini BRI ini bisa tertekan ini teman-teman, sampai mungkin ya bisa lebih turun lagi nih ya. PBV-nya 1,94 di bawah rata-rata historis 5 tahun. Potensi dividen yieldnya 7,5% ya. Untuk sektor perbankan ini udah lumayan bagus lah ya. Nah, ini data-datanya. Coba kita lihat rekomendasinya ya. Nah, ini BCA, Bank Mandiri, BRIS. Target 4.470. Masih tinggi ya. Ini kalau pas naik teman-teman ya. Nah, ini chartsnya. Kita buka trading view ya. Nah, ini kalau kita hold saham BRI 5 tahun ya. Itu
capital gainnya 24%. Jadi kalau ditambah dengan dividen, anggap aja dividennya 6% lah ya. Itu 6% kali 5 udah 30%. Jadi kenaikan portofolio kita 50% lebih ya untuk di saham BRI. Itu di hold, nggak jual ya, nggak pakai teknik average down juga. Tapi kalau teman-teman pakai teknik average down mungkin bisa lebih banyak ya, karena apa ya, potensi dividennya kan makin lama makin besar ya. Kalau sahamnya misalnya turun, kemudian kita tambah lotnya, sahamnya turun kita tambah lotnya, nah itu jumlah dividennya bisa lebih besar ya, karena ya presentasinya sama misalnya 6%, tapi dari berapa, misalnya dari 100 lot dengan dari 500 lot kan beda. Kalau kita punya 500 lot ya berarti dikalikan 5 dibandingkan dengan 100 lot. Nah, kalau teman-teman fokus di jumlah lotnya, maka pertumbuhan portofolio teman-teman itu juga bagus. Misalnya tahun ini targetnya 100 lot misalnya. Kemudian tahun depan 200 lot, tahun depan 300 lot, 5 tahun udah 500 lot. 10 tahun udah 1000 lot. Kan lumayan. Nah, kalau udah dapat 1000 lot, dapat dividen 7% aja udah besar teman-teman ya. Pak kita hitung ya. Dividen ya, punya 1000 lot misalnya. Jumlah dividen yang dibagi BRI itu berapa dividennya? Dividen BRI itu rata-rata berapa? 343 ya. 343 jumlah lot misalnya 1000 ya. Pajak anggap aja 10% ya. Nah, dividen yang diterima ya lumayan ya, 30 juta ya teman-teman. Nggak ngapa-ngapain udah dapat duit 30 juta ya. Syaratnya teman-teman punya saham BRI 1000 lot ya. 1000 lot itu berapa, coba kita cek ya. 1000 lot. Nah, ini 34 berapa, 34 apa 36? 3680 ya. Anggap aja kita belinya di 3500 lah ya. Ini kalau sampai 1000 lot 350 juta. Kalau kita harga belinya saham BRI di harga 3500, berarti dividennya bisa hampir 10% itu ya. Ya, tadi kan dapatnya 30 jutaan. Berarti ya 8% lebih, hampir 10% ya. Kan 30 dibagi 350, 8,5%. Ini lumayan ya, cukup lumayan. Jadi tinggal teman-teman fokus di jumlah lotnya aja. Nah, ini riwayat dividen BRI ini teman-teman. Jadi BRI itu bagi dividen 2 kali, yaitu Januari dan April. Januari dan April ya. Januari itu lebih kecil interim, finalnya di April. Makanya ini dia terkoreksi terus nih sampai nanti ada isu lagi yang strategis, misalnya kinerja triwulan kedua yang bagus, atau kalau kinerja triwulan kedua turun lagi, wah ini bisa anjlok lagi teman-teman. Bisa anjlok lagi. Ya, kalau saat anjlok itu ya kesempatan bagi teman-teman yang mau nambah lot itu. Tapi kalau triwulan kedua bagus, terus kemudian nanti ada interim yang mau dibagi juga ya, ini mendekati Januari ya, mungkin sekitar Oktober, November, Desember ya. Sekitar itulah Oktober, November itu ya dia akan naik teman-teman. Ntar ini mau lihat IPS-nya ya. IPS-nya turunnya dikit sebenarnya.
BS-nya turun 3,8% ya. Tapi labanya memang anjlok. Anjloknya cukup besar ya, sekitar berapa tadi, 15% ya, banyak. Intinya saham BRI masih lumayan prospek lah ya, walaupun saat ini masih tertekan ya. Kalau teman-teman mau masuk bisa mulai cicil beli ya di sini, atau tunggu di 3.400 sampai 3.300 ya. Ini support kuatnya nih 3.360 ya, terendah. Nah, ini sempat di harga 3.000 juga nih. BRI itu sempat di harga 2.160 ini saat Covid nih ya. Dari harga 4.400 ke 2.160. Kalau krisis bisa ke situ. Tapi kalau nggak krisis dia mantul nanti sekitar 3.300-an sampai 3.400. Jadi itu ya. Kalau kita lihat ininya, teknikalnya yang di sini, udah tembus semua ya, ke bawah semua ini ya, masih rawan koreksi. Kira-kira sampai kapan koreksi? Coba kita cek historinya itu koreksi 2024 Agustus mulai naik. Ini Juni. Mungkin Agustus ya, Agustus. Ini apa ini? Juli, Agustus. Itu masih rawan terkoreksi ya mungkin. Setelah itu baru naik lagi. Ya ini nggak mesti seperti ini teman-teman, tergantung isu global juga ya teman-teman. Cuma ini kita lihat historinya ya. Ini 2022 coba kita lihat. 2022 koreksi sampai bulan Juli, pertengahan Juli naik dia. Pertengahan Juli udah mulai naik sampai Agustus naik terus nih. Sampai ini mau bagi dividen ini. Nah, setelah dividen baru koreksi lagi. Ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham BRI ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan bisa cuan selalu ya, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang buruk ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biayanya murah aja. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.